gimana? Wa ammas sulusani, sedangkan adapun yang 2/3 faqila yatasaddaqu bihima, maka orang tersebut bersedekah bihima dengan as-sulusani. Pendapat yang kayak demikian ini warajjahu an-Nawawi fi Tashih Tambih, dan Imam Nawawi mengunggulkan pendapat ini atau yang dipegangi oleh Imam Nawawi di dalam kitab At-Tambih. Waqila, dan dikatakan yuhdi salasan lil muslimina al-ghniya wa bi yatasaddaqu bi sulusin 'alal fuqara min lahmiha. Sebagian lagi ada berpendapat orang yang berkorban itu boleh memberikan hadiah, ya tadi kan 1/3 diambil, seandainya mau diambil monggo ndak apa-apa ya. Yang asli nih mau 1/3 nyak geluk ra mun kira anak iman ya benih alarang tak udhiyah ya lebih bagus itu jadi ya dikasihkan gitu aja sudah. Kalau pingin seneng-seneng ikut ya ngambil sekadarnya, biar tetangganya nyate, masa saya yang berkorban nggak ikut nyate, kan gitu aja sudah, nggak usah banyak-banyak aslinya. Nah kalau ini pendapat yang lain mengatakan caranya 1/3 boleh diambil, 2/3 yang 1/3 ditasarrufkan, dibagikan kepada al-aghniya, orang kaya, tidak apa-apa ya, nggak apa-apa. Orang yang kaya boleh ikut ngambil bagian daging kurban ya. Lain dengan zakat fitrah ndak boleh, agniya libur ndak boleh. Kalau untuk daging kurban ndak apa-apa. Wa yatasaddaqu bisulusin 'alal fuqara min lahmiha, nanti 1/3-nya dibagikan kepada fakir miskin. Itu aturannya di dalam pembagian daging kurban. Wala yabi'u ay yahrumu 'alal mudahhi bai'u syai'in minal udhiyati. Wala yabi'u, dan tidak boleh menjual. Ay yahrumu maksudnya nggak boleh gimana? Ay yahrumu tegasnya haram. Alal mudahhi, atas orang yang berkorban, apa bai'u syai'in, apa menjual sedikit minal udhiyati, dari binatang korbannya. Ai min lahmiha, tegasnya dari dagingnya udhiyah, au sya'riha, atau bulunya udhiyah, au jildiha, atau kulitnya udhiyah. Wa yahrumu aidan, wa yahrumu, dan haram aidan halil juga apa ja'luhu, apa menjadikan syai' minal udhiyah ujratan, kepada ongkos atau biaya, lil jazari, kepada para pejagal. Walau kanatil udhiyatu, dan sekalipun ada apa udhiyatu, apa binatang kurban, tatawuan, itu tatawu. Bagi orang yang berkorban dilarang untuk menjual sedikit pun dari bagian-bagian tubuh binatang yang dikorbankan. Tidak boleh. Sama juga di situ juga nggak boleh seandainya menjadikan kulit daripada binatang korban diberikan kepada orang yang memotong sebagai ongkos atau biaya dirinya menyembelih. Ini juga tidak boleh. Kalau dikasihkan bukan sebagai ongkos, tidak apa-apa. Seandainya mau temu, saya yang motong, katanya saya yang nyembelih. Sudah dah Ustadz, nggak usah dikasih biaya, kulitnya saja dah diambil, tapi bukan sebagai biayanya. Ini bagiannya jenengan selaku Ustadz, seandainya kayak gitu, tidak apa-apa. Asalkan tidak dijadikan sebagai ongkos daripada orang yang menyembelih tersebut. Sebab kalau di pedesaan itu kan gitu, aturannya kan gitu. Orang itu kalau dimintai tolong untuk nyembelih kambing, seandainya itu ada pangeret katanya gitu, itu biasanya cetak, itu bagiannya yang nyembelih, biasanya kayak gitu. Kalau di pedesaan itu aturannya ada kayak gitu, tapi itu aturan tidak tertulis. Jangan nanti minyak geluk bagian nasi nyembelih lah ya. Jangan. nanti saja pertanyaannya, nanti saja.
Wa yut'imu hatman minal udhiyati al mutatawwi bi al fuqara wal masakin wal afdalu atasadduqu bi jami'iha illa luqmatan aw luqaman. Ini kalau pakai yang paling bagus. Wa yut'imu, dan memberi makan atau membagi-bagikan siapa orang yang berkorban minal udhiyati dari korban al mutatawwi yang sunnah, dia dengan udhiyahnya al fuqara wal masakin, kepada orang-orang fakir, wal masakina, dan kepada orang-orang miskin. Wal afdalu, dan adapun yang lebih utama. Nah, ini pakai yang paling bagus ini, at-tasadduqu bi jami'iha, sodakohkan dengan keseluruhannya daging tersebut. Wes dina Pak Panitia, ini saya nitip korban saya dipotong di Masjid Baitul Aziz, saya tidak mau ngambil bagian, itu yang afdol, yang paling utama, yang paling bagus ya. Ini yang paling bagus. Illa luqmatan au luqaman yatabarraku al-mudahhi bi akliha, illa luqmatan, kecuali satu suapan, au luqaman, atau beberapa suapan yang dipakai untuk apa? Yatabarraku, yang mengambil barokah, siapa al-mudahhi, siapa orang yang berkorban, bi akliha, dengan memakan luqmatan au luqaman. Maksudnya gimana? Boleh sedikit saja, sekadarnya lah, untuk makan sehari saja, itu monggo, tidak apa-apa, itu yang paling afdol. Jadi seandainya korbannya sapi, seandainya contoh, ini contoh yang contoh nggak kulaan ya, contoh sapi yang dikorbankan. Sapi ini kan boleh dipakai kemarin untuk berapa orang? 7 orang. 7 orang. Lah ini jangan 7 orang ngambil masing-masing sepertiga, yo habis lah. Wong itu 1/7 cuma bagiannya. Maksudnya gimana Ustadz? Sapi, kalau sapi mentok ini paling tinggi sudah, paling pol sudah, 1/3 dari sapi itu ekarobuti orang kapeto. Nah itu aturannya, itu maksimal sudah. Yang paling bagus ini masing-masing cuma dapat 1 bungkus, mungkin 1 kilo. Nah itu sudah orang tuh 7 itu lah 7 kilo lah, ya kan? Itu sudah 7 kilo sudah. Jadi jangan minta nanti saya akan korbannya sapi, dapatnya 1/3, yang satunya minta 1/3, satunya lagi 1/3. Loh itu sapi satu bagian. Jadi 1/7 itu cumaan ya bagiannya. Tak melo panitia tak apa-apa nanti ya. Ya itu tidak boleh kayak gitu ya. Maksudnya di situ kita utuhkan maksimalnya 1/3 dari binatang tersebut. Yang lebih bagus ya ini sudah hanya ngambil kadar untuk makan 1 harinya saja. Tabarukan itu disunahkan memang. Ya. Jadi cukup sekadarnya itu saja untuk apa dimakan 1 hari, nggak usah tager masuk ke freezer. Nah, kalau masuk freezer itu kan untuk berhari-hari namanya, jadi nggak usah masuk freezer. Wa idza akala al ba'dha wa tasaddaqa bil baqi hasalalahu thawabut tadhiyati bil jami'i wa tasadduqu bil ba'dhi. Wa idza akala, dan di dalam ketika memakan siapa orang yang berkorban al ba'dha, kepada sebagian tadi itu yang cuma berapa tadi mentoknya sampai 1/3, wa tasaddaqa, dan bersedekah siapa orang bil baqi, dengan sisanya, hasola, maka berhasil, lahu, bagi apa mudhahi, apa sawabut tadhiyati, apa pahalanya berkorban, bil jami'i, dengan keseluruhannya. Sekalipun tadi ada sebagian yang ikut dimakan orangnya, itu statusnya sama dirinya berkorban seluruhnya. Wa tasadduqu bil ba'dhi, dan bersedekah dengan sebagiannya. Jadi itu ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami dan harus kita mengerti bersama di dalam ketika hendak berkorban. Pada intinya itu apa sih kita berkorban? Berkorban itu ya intinya kita bersedekah. Intinya itu sudah. Cuma dilewatkan dengan menggunakan binatang-binatang tertentu.
Ya enggak tahu usah kabar boleh sudah. Jadi seandainya kita mau berkorban kambing sudah wis, saya paling ngambil apa cukup untuk nyate 1 hari paling berapa sojin, nggak itu sekadarnya saja sudah. Tabarukan. Enggak usah sampai salah wis. Nah ini niatnya mau sedekah apa si awal gitu. Kalau minta bagian akeh-akeh itu namanya awal itu namanya nggih. Gak patok ikhlas itu nggih. Yang ikhlas sudah bismillah itu nanti akan jadi kendaraan yang jenengan ketika nanti lewat Shiratal Mustaqim, fa insyaallah akan menjadi perantara bagi kita untuk memudahkan kita lewat Shiratal Mustaqim sehingga bisa secepatnya masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo kami persilahkan 1 2. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, orang berkorban itu harus mampu, misalnya kalau dia dapat undangan masih 20 juta kalau boleh. Ini yang pertama. Yang kedua tadi dijelaskan bahwa sapi itu bisa untuk 7 orang. Bisa jadi 1 orang beli semuanya untuk 7 orang. Yang di sini yang saya baca di HP, 1 sapi untuk 7 orang dan uangnya juga 7 orang. Keputusan panitia misalnya sudah yakin ke panitia bahwa diserahkan sapi, panitia misalnya memutuskan yang kurban dapat sekian. Ternyata memaksakan diri saya harus dapat sekian. Setelah dijumlah ternyata lebih dari sepertiga. Nah ini bagaimana? Terus panitia juga memutuskan bagian panitia dapat 1 kiloan misalnya. Berarti sekian panitia dapat 1 kiloan. Ternyata ada yang dikeluarkan itu untuk panitia atau bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama yakni tentang masalah berkorban untuk 7 orang ya. 7 orang itu boleh di situ 1 orang, terus kemudian untuk 1 keluarga itu monggo ndak apa-apa. Ya. Terus kemudian apakah untuk pakai dengan menggunakan arisan kayak gitu atau urunan bersama juga tidak apa-apa. Yang penting pokok dapat 1 ekor sapi yang mencukupi untuk dipakai berkorban. Terus bagaimana Ustadz ketika dirinya berkorban tapi masih punya hutang? Gimana? Tidak apa-apa, ngenteni tandi utang insya Allah sampai mati pagun di utang. Ya, itu. Keinginan tidak apa-apa sudah. Ya. Kalau bisa memang ya diselesaikan ya berkorban. Itu aturannya kayak demikian. Jadi kadang-kadang orang kan kayak gitu. Jadi kalau dipikir kebutuhan nanti pas terus wah saya masih punya anak ya sampai kiamat ya jadi korban jenengan nggih. Jadi diusahakan itu semuanya. Tetap tapi ada usaha untuk menyelesaikan tanggungannya itu. Terus kemudian yang terakhir apa tadi? Panitia ya, baik. Jadi untuk cara pembagian yang kayak demikian itu harus diikuti bersama. Jadi seandainya memang 7 orang tadi ini secara iuran bukan 1 orang, maka kita ambil 1/3 kalau memang masih menghendaki minta bagian. Dari 1/3 itu dibagi untuk ke-7 orang tersebut, gitu caranya. Jangan masing-masing minta 1/3 lah. Wong itu sapi 1 di 1/3 jadi 7 lah, nggak bisa. Cara matematika loh, saya tager ngeluh, saya mikir itu nanti. Ya, nggak bisa, itu nggak akan pernah ketemu. Jadi diambil 1/3 itu EKP TOI. Jadi dipakai untuk 7 orang tersebut. Seandainya ada yang bilang sudah saya tidak usah, wes ya lebih bagus, pokok lebih bagus kayak demikian. Terus kemudian bagaimanakah seandainya ada panitia yang dapat bagian lebih, ya seandainya kayak gitu gimana? Tidak apa-apa, yang penting di situ semuanya tahu dapat dibagi didum gitu aja sudah. Ya itu tidak apa-apa. Yang penting itu jangan ngambil sendiri. Kalau ngambil sendiri itu kan namanya ngecok nanti. Atau nyembunyikan, ikut matok-matok, temui palain dibi, itu tanpa sepengetahuan, itu berarti masuknya ke pencurian itu namanya ya. Tidak usah. Iya. Oh iya, tidak apa-apa itu sudah. Iya boleh, tidak apa-apa sudah. Yang penting bukan dapat 1 ekor kambing gitu aja. Beneka dibi'i maksudnya. Saya penting di situ dibagi gitu aja sudah. Ya
Yang penting masalah dapat bagiannya berapaan itu sudah terserah rezekinya masing-masing sudah nggih. Sebab kadang-kadang mungkin kalau kayak seperti saya piring Pak Haji Kaspon itu bukan dapat dari sini saja, dari mana-mana itu. Ya, dari mana-mana mungkin Pak Haji Kaspon ngimami di masjid mana. Nanti biasanya di masjid-masjid itu masing-masing khotibnya itu dikirimi, itu biasa kayak gitu. Itu kan juga dapat 2 bagian namanya, bahkan bisa 3-5 bagian kan gitu. Tidak apa-apa itu, ya. Jadi boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu pokok kalau ada orang yang berkorban, di situ korbannya dirinya ngambil daging lebih dari 1/3, itu yang tidak boleh. Masalah sisanya mau dibagikan cuma 4 orang saja boleh, tidak apa-apa. Ikan pai seandainya, ya. Kalau kita bayangan orang Indonesia itu kan 1 kambing itu bisa dipakai untuk 10 orang. Kalau orang Arab itu enggak segitu, kambing 1 itu ikan pai biasa sudah. Untuk makan pesta itu biasa orang Arab kayak demikian. Ya, nggak ada batasan nanti per orang itu dapatnya berapa kilo, nggak ada aturan di situ. Ada lagi, monggo, ayo persilakan, monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia menerima korban itu langsung menyediakan hewan korban. Yang mau berkorban tinggal transfer aja. Iya. Kita kan tidak tahu kondisi dari hewan korban itu, apakah itu cacat, apakah itu kurus atau apa yang layak untuk menjadi korban. Biasanya kan ini di kota-kota besar kan untuk mencari hewan korban kan Sulit. lumayan susah. Iya. Dan akhirnya panitia korban juga menyediakan. Nah, hukumnya terus bagaimana bagi yang berkorban. Terus yang kedua, setelah kita berkorban, ternyata panitia itu membagikan kepada yang berkorban itu 1/3 semuanya. Contoh pernah di sini ini kita dikasih 1 paha kalau tidak salah. Nah itu, padahal kita tidak membutuhkan itu. Nah, tidak minta kan, tapi oleh panitia diadakan. Terus kapan itu panitia mengasihkan 3 kupon kan Untuk setiap pengkorban. untuk setiap yang berkorban. Karena kita ada untuk itu kan. Ya. Itu hukumnya apa kan? Karena Ustaz tadi kan hanya cukup sekedar untuk ya dipakai hanya dalam sebulan 1 kata. Itu berhari-hari itu. Iya, iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi seandainya kita bahasanya nanti kita titip ya, titip untuk dibelikan atau taukil untuk dibelikan binatang korban. Jadi yang standar mungkin kalau sekarang binatang yang kambing itu standarnya kalau pada saat ini yang bisa dipakai korban yang sedengan ya itu paling enggak 3 juta. Kita sudah transfer 3 juta. Terus kemudian sama panitia dibelikan kambing yang tidak memenuhi syarat. Tetap yang orang berkorban sah-sah saja. Yang enggak sah itu panitianya, itu nanti yang akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi yang sudah itu sudah dikerjakan saja, tidak apa-apa itu. Itu sudah menjadi resiko daripada orang yang melakukan kayak demikian. Terus berikutnya masalah bagaimanakah seandainya orang tersebut tidak mau dan dianggarkan oleh panitia, tinggal disampaikan saja kepada panitianya, sudah bagikan sama yang lain, saya ngambil ini aja dikit. Nah gitu aja. Jadi panitia juga gitu, bisa nanti berkomunikasi kepada para jamaah yang berkorban, apa jenengan minta bagian itu, kalau tidak biar nanti kita sodakokan semuanya, itu lebih bagus kayak demikian. Nggih. Cukup nggih? Masuk waktu isya sudah? Kurang 3 menit. Monggo terakhir mungkin ada yang mau tanya? Nggih, monggo. Baik, terima kasih. Bagaimanakah seandainya panitia mengambil bagian daripada berkorban tersebut dipakai untuk makan konsumsi? Boleh, tidak apa-apa itu.
Ya, boleh tidak apa-apa, anggap itu bagiannya daripada panitia tersebut. Ya, jadi boleh tidak apa-apa. Memang banyak yang beredar, saya lihat di YouTube itu banyak ya. Jadi yang nggak demikian itu banyak mengatakan itu harus begini-begini. Sekarang simpel saja. Jadi itu anggap membagikan daging tersebut dalam kondisi masak sudah. Itu boleh, boleh tidak apa-apa. Cuma memang yang bagus daging korban itu dibagikan dalam kondisi belum dimasak. Akikah lebih bagus dimasak. Itu cuma istilah bagus dan lebih bagus, itu saja. Jadi seandainya mau dipakai, monggo, tidak apa-apa. Ya, untuk panitia ikut makan dari sebagian daripada yang binatang tersebut. Yang penting di situ bukan dipakai untuk kebutuhan hanya satu orang atau dua orang sampai berlebihan, itu yang tidak boleh. Kalau sekadarnya monggo, tidak apa-apa. Masa pas panitia saya nyembelih, panitia saya tok matok berasuruh ngakana saya sebelih sapi, saya sebelih embi, ngakana telur, kan tak imbang sekali ra. Cek rasa rara. Ya? Nggih. Ya, macek sarana ra. Lah iya wong sing disembelih itu kambing, sembelih sapi ngakana telur kan maemo. Mon itu kan tinggal ngambil gitu loh nggih. Enggak apa-apa nggih. Sudah, saya yang tanggung jawab hukumnya wis ya. Nek tak bawakan, tak bacakan kitabnya nanti jenengan malah bingung. Nggih. Ya enggak usah khawatir ya. Jadi alhamdulillah saya belajar kitab bukan hanya dari kitab ini saja, dari banyak berbagai macam referensi kitab-kitab yang pernah saya pelajari, dan itu membolehkan, tidak apa-apa. Kadang-kadang dipersulit, itu kan taukil, harus seizin orangnya, itu jelimet sekali, nggih. Itu sangat rumit sekali. Nggih. Biasanya yang berani ngomong kayak gitu itu ustadz yang nggak ikut nyembelih gitu. Akhirnya dirinya karena nggak ikut nyembelih, enak saja ngomongnya kayak nggak pernah jadi panitia. Insya Allah nyoba lah. Yang di YouTube itu yang ngomong-ngomong kayak gitu, itu harus seizin, itu nggak pernah jadi panitia korban, nggak pernah kasolnya orang jadi panitia. Paling-paling kayak gitu, nggih. Itu aja sudah. Kalau secara ibarah dalam kitab diperbolehkan. Jadi daging korban itu boleh dibagikan dalam kondisi matah atau belum dimasak, dan boleh dimakan dalam kondisi sudah masak dengan cara kita makan bersama. Boleh, tidak apa-apa. Nggih. Itu saja mungkin nggih, cukup nggih. Itu saja mungkin bahasan kita pada malam hari ini. Sekali lagi semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah bagi diri kita semua. Dan monggo tetap saya ingatkan para jamaah yang mampu, monggo gunakan kesempatan ini. Belum tentu loh nanti Idul Adha yang akan datang kita masih ketemu dengan Idul Adha. Mek bola dikit mari Idul Adha, las innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan itu mugia. Ya, jangan nunggu nanti kalau saya sudah kaya atau nanti kalau saya sudah, kalau memang ada saat ini sudah, ayo kita berkorban, nggih. Enggak usah ditunggu-tunggu. Ikmal lidunya kaka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Untuk urusan akhirat segerakan, seakan-akan kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Saya yakin banyak sekali warga kita di Gria Panji Mulya ini yang mampu untuk melakukan berkorban. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.